Jangan beritahu siapapun. Tapi orang ini berbicara tentang Anda dan menceritakan rahasianya kepada. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu oleh seseorang yang kamu percaya sepenuhnya? Dan lebih dari itu, bagaimana jika rahasia itu bukan tentang mereka, tetapi tentang kamu? Bagaimana jika diam-diam seseorang sedang membicarakan kamu, menyebut namamu dalam ruang-ruang gelap, menciptakan cerita yang bahkan kamu sendiri belum tahu? Ini bukan sekadar drama. Ini adalah peringatan. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi kata-kata mereka sedang membentuk jalan yang kamu injak hari ini. Kamu yang sedang mendengarkan ini, entenda, ada peristiwa di balik layar, ada bisikan yang tidak sampai ke telingamu, tapi mengguncang takdirmu. Aku bicara denganmu, wanita kuat yang mulai meragukan intuisinya. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kamu merasakannya di perutmu, dalam doa-doamu, dan bahkan saat tidur. Aku di sini bukan untuk menakutimu. Aku diutus untuk mengungkapkan. Sudahkah kamu memeriksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini? Jika belum, sekarang adalah waktu yang sempurna. Karena yang akan terbuka hari ini bukan hanya kisah seseorang, tetapi lembaran dari kehidupanmu yang selama ini tersembunyi. Dia berbicara tentangmu, dan dia tahu apa yang akan menghancurkanmu. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa kamu sudah mulai terbangun. Kamu tidak lagi perempuan yang mudah dipatahkan. Kamu tidak akan lagi duduk diam ketika namamu dipermainkan di meja orang asing. Karena hari ini, kamu akan belajar membaca tanda-tanda, dan itu akan mengubah segalanya. Kamu pernah merasa seseorang terlalu tahu tentang kamu? Hal-hal kecil, yang bahkan kamu tidak ingat pernah membagikannya? Itu bukan kebetulan. Ada jiwa yang memata-matai hatimu, bukan dengan mata, tapi dengan kata. Dia mengumpulkan cerita tentangmu seperti koleksi, lalu menjualnya dalam bentuk simpati atau gosip yang licik. Dan dia tidak sendiri. Di balik satu lidah, ada telinga yang mendengar dan tangan yang menyebar. Tapi jangan takut. Karena rahasia yang mereka pegang bukan kekuatan, melainkan kutukan. Dan hanya kamu yang bisa memutus mata rantainya. Jika kamu sudah siap, tulis di komentar, "Aku siap membongkar semuanya." Perhatikan siapa yang selalu ingin tahu tentangmu, tapi jarang benar-benar hadir untukmu. Mereka tidak mencari kedekatan, mereka mencari akses. Akses ke lukamu, ke keraguanmu, ke titik lemahmulah yang menjadi bahan narasi mereka. Tapi hari ini kamu akan menutup pintu itu. Dengan kuasa dan kepekaan yang diberikan oleh semesta. Jangan tertipu oleh senyum yang manis dan pelukan yang hangat. Bahkan ular pun bisa melingkar manja sebelum menggigit. Berhati-hatilah dengan siapa kamu membuka hatimu. Karena bukan semua pendengar adalah pelindung. Kadang, mereka hanya menunggu celah untuk menusuk balik dengan cerita yang mereka simpan diam-diam. Ada seseorang yang kau anggap sahabat, tapi sebenarnya sedang berlomba menjadi narasimu. Mereka menukar kepercayaanmu dengan penerimaan sosial dari orang lain. Dan yang lebih sakit, mereka merasa tidak bersalah. Karena dalam pikiran mereka, kamu hanyalah bahan cerita, bukan manusia yang punya jiwa dan air mata. Kamu harus tahu ini, mereka bisa menciptakan versi tentangmu yang bahkan tidak kamu kenal. Mereka bisa membuat orang lain membencimu sebelum sempat bertemu denganmu. Tapi ini bukan saatnya untuk marah, ini saatnya untuk bangkit. Bagikan video ini jika kamu tahu ada seseorang yang perlu mendengar ini sekarang. Diam bukan selalu kelemahan. Tapi kali ini, diam bisa membunuh reputasimu perlahan. Jangan tunggu sampai hari itu datang,
ketika kamu sadar bahwa semua orang tahu kisah yang kamu sendiri tidak pernah ceritakan. Hari itu akan menghancurkanmu jika kamu belum membangun benteng hari ini. Dan benteng itu bukan di luar, tapi di dalam. Kamu membangunnya dengan membatasi siapa yang tahu hatimu, siapa yang kamu beri akses. Kamu bukan buku terbuka. Kamu adalah gulungan naskah ilahi yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang terpilih. Klik like jika kata-kata ini sedang berbicara langsung ke jiwamu. Karena ini bukan kebetulan. Pesan ini datang pada waktunya untukmu. Untuk menyelamatkan bagian dirimu yang nyaris hilang karena pengkhianatan. Hari ini kamu akan mulai mencatat ulang kisahmu. Bukan mereka. Bukan orang-orang yang mengira mereka tahu siapa kamu. Tapi kamu sendiri. Dengan tinta yang dibuat dari keberanian dan kejujuran yang telah kamu pertahankan begitu lama. Mereka bilang kamu berubah. Padahal kamu hanya berhenti menjadi versi yang mereka manipulasi. Dan itu membuat mereka marah. Karena mereka tidak bisa lagi menggunakan kamu untuk agenda mereka. Jangan minta maaf karena tumbuh. Jangan minta maaf karena memilih dirimu sendiri. Rahasia yang mereka bisikkan tentangmu akan memudar. Tapi kisah yang kamu tulis hari ini akan bertahan. Karena kamu bukan hasil dari opini mereka. Kamu adalah hasil dari proses yang ilahi. Dan tidak ada yang bisa merampas itu darimu. Tuliskan di komentar, aku akan jaga hatiku, dan mulut mereka tidak akan jadi kebenaranku. Biarkan mereka bicara. Kamu sedang membangun kerajaan dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menyadari mereka tidak pernah benar-benar mengenalmu. Dan aku adalah suara yang datang untuk mengingatkanmu sebelum semuanya terlambat. Karena besok, hari bisa memblokirmu tanpa peringatan. Dan alasan sebenarnya akan menghancurkanmu jika kamu belum bersiap hari ini. Jangan pergi sekarang. Karena yang akan datang adalah penglihatan yang akan membuka mata batinmu terhadap siapa sebenarnya yang selama ini menyabotase langkah-langkahmu. Aku sudah menyampaikan bagian pertama dari pesan ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk melindungimu. Dan jika kamu sampai di sini, aku tahu kamu punya hati yang mau mendengar. Maka izinkan aku bertanya, sudahkah kamu memastikan kalau kamu sudah berlangganan di saluran ini? Karena ketika kamu sejalan dengan suara ini, malaikat yang menjagamu bisa bekerja lebih jelas dan lebih kuat di sekitarmu. Berikan dukunganmu dengan menyukai video ini sekarang jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Ini bukan tentang angka. Ini tentang energi yang kamu kirim kembali pada langit, dan energi itu akan kembali padamu dalam bentuk kepekaan dan perlindungan. Kita lanjutkan. Karena ini belum selesai. Sebenarnya, ini baru saja dimulai. Di balik senyuman manis seseorang, tersembunyi niat yang tak kamu duga. Dan kamu tahu siapa itu. Tapi kamu belum berani mengakui, karena kamu masih berharap bahwa yang kamu rasakan itu salah. Sayangnya, kamu benar. Dan semakin lama kamu diam, semakin banyak cerita tentangmu yang terbang ke arah yang tidak bisa kamu kendalikan lagi. Mereka menggunakan momen rentanmu sebagai bahan bakar untuk percakapan mereka. Tapi jangan biarkan mereka membakar reputasimu sementara kamu masih berdiri dalam kebisuan. Hari ini kamu akan menyadari bahwa tidak semua orang yang mendekat datang untuk menyembuhkan. Ada yang mendekat hanya untuk mengamati. Mengumpulkan celah, membaca bahasa tubuhmu, menyusun narasi untuk dibagikan ketika kamu tak lagi ada. Dan hanya mereka yang terjaga yang bisa menghentikan pola ini. Kamu adalah pribadi yang dalam, dan kedalamanmu sering disalahpahami.
Tapi itu juga yang membuatmu menjadi sasaran empuk bagi mereka yang takut dengan cahaya yang kamu bawa. Mereka akan selalu mencoba mematikan apa yang tidak bisa mereka pahami. Tapi percayalah, cahaya yang datang dari dalam tidak bisa dipadamkan oleh opini luar. Mulailah memperhatikan reaksi orang ketika kamu sukses. Ketika kamu bahagia. Ketika kamu mendapat perhatian. Disitulah kamu akan tahu siapa yang benar-benar ada untukmu dan siapa yang hanya menunggu waktumu untuk jatuh. Tulis di komentar, "Aku memilih lingkaran yang sehat." Jangan merasa bersalah karena menjauh. Menjauh bukan berarti kamu membenci. Tapi kamu sedang melindungi apa yang masih tersisa dari jiwamu. Kamu sedang memelihara benih kepercayaan yang selama ini diinjak-injak oleh cerita yang tidak benar. Jika kamu merasa sendirian dalam fase ini, itu karena langit sedang memisahkanmu dari mereka yang tidak bisa ikut dalam musim berikutnya dari hidupmu. Percayalah, kesendirian hari ini adalah perlindungan untuk esok hari. Dan ingatlah, mereka bisa menguasai narasi hari ini. Tapi kamu bisa menguasai kenyataan. Dan kenyataan yang kamu bangun dengan kejujuran akan selalu lebih kuat dari cerita yang mereka buat untuk hiburan. Kamu harus belajar mengenali siapa yang datang dengan niat dan siapa yang datang dengan motif. Niat membangun, motif mengambil. Dan selama ini, kamu telah terlalu murah hati membagikan energimu kepada mereka yang tak pernah berniat tinggal. Sekarang waktunya membalikkan peran. Jadilah pengamat. Lihat siapa yang gelisah ketika kamu mulai diam. Siapa yang mulai menjauh ketika kamu mulai menetapkan batas. Karena siapa yang tidak tahan dengan batasanmu, tidak pernah mencintaimu secara utuh. Jika kamu terus bertanya-tanya kenapa kamu kehilangan orang-orang belakangan ini, mungkin semesta sedang bersih-bersih. Membersihkan ruang hatimu dari mereka yang hanya datang untuk menumpang, bukan tinggal. Kamu bukan wadah untuk cerita orang lain. Kamu adalah penjaga rahasia ilahi yang seharusnya disimpan, bukan dijual. Tuliskan, "Aku bukan bahan gosip." Biarkan semesta tahu kamu sedang menyadari peran barumu dalam cerita ini. Jangan menunggu permintaan maaf dari orang yang menyakitimu secara sadar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka lebih memilih merasa benar daripada menebus luka yang mereka tinggalkan padamu. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah pulih. Pulih dengan sadar. Pulih dengan tenang. Pulih tanpa merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena setiap kali kamu sembuh, kamu sedang menutup satu celah yang dulu mereka gunakan untuk masuk. Jika kamu masih di sini, tulis di komentar, "Aku tetap berdiri meski mereka mencoba menjatuhkan." Itu bukan sekadar kata. Itu adalah deklarasi. Langit mencatat. Dan setiap deklarasi membawa kekuatan yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia manapun. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu, mereka mungkin berbicara di belakangmu. Tapi kamu sedang bergerak ke depan. Dan selama langkahmu terus maju, kata-kata mereka hanya akan jadi debu di belakangmu. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap di sini hingga akhir. Itu berarti kamu bukan hanya mendengar, kamu merasakan. Dan ketika seseorang bertahan sampai sejauh ini, itu karena hatinya sedang bicara lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu merasa pesan ini benar-benar menyentuh sisi yang selama ini kamu pendam, pastikan kamu sudah berlangganan saluran ini. Bukan sekadar untuk mengikuti, tapi supaya pesan berikutnya bisa menemukanmu pada waktu yang paling kamu butuhkan. Sebelum pergi, tinggalkan tanda bahwa kamu ada di sini. Jawab di komentar. Apa yang selama ini orang lain salah pahami tentang dirimu?
Aku akan membaca satu persatu dengan hati. Suaramu penting. Ceritamu punya tempat di sini. Dan kalau kamu merasa kita benar-benar terkoneksi selama video ini, klik tombol like. Bukan untuk angka, tapi sebagai pengakuan diam bahwa sesuatu di dalam dirimu sudah mulai berubah. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kamu merasakan konfirmasi dari pesan ini, tulis di komentar angka 111, 555, atau 777. Itu akan jadi pertanda bahwa kamu menerima, dan malaikat di sekelilingmu sedang mencatatnya. Ada video di sini, di samping, klik dan lanjutkan perjalananmu di sana. Itu bukan akhir, hanya kelanjutan dari apa yang sudah dimulai di sini. Kita belum selesai. Aku masih punya banyak hal untuk dibagikan padamu. Sampai ketemu di sana, ya.